Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Motivation bersama dengan Pak Eloy Zaluhu. Dan seperti biasa kita melanjutkan ya rangkaian perbincangan kita dalam program kali ini. Dan nggak kerasa Pak Eloy, kita sudah sampai di series yang ke-6. Wah, udah 6 minggu nih kita bahas masalah ini. Dan ternyata hari ini kita akan fokus kepada how performance appraisal ruin organizational culture. Gimana sih penilaian kinerja itu bisa merusak budaya organisasi. Nah, ngomongin masalah merusak, kita ingat waktu beberapa episode yang pertama, ini juga ada hubungannya dengan merusak-merusak begitu ya. Apakah itu memang identik dengan adanya kerusakan? Belum tentu. Pak Eloy, silakan kita bahas lebih detail tentang poin ke-6 ini. Thank you Mas Daryl. Smart listeners dan sahabat YML, ingat ya, bahwa pembahasan tentang culture atau budaya tetap relevan di level individu. Oke. Karena kalau di level individu namanya adalah kebiasaan. Yes. Di level perusahaan disebut budaya. Sehingga judul kita yang terdengar, aduh kayaknya berat ya. Malam-malam ngomonginnya berat-berat gitu ya. Sebenarnya kalau disederhanakan di level pribadi atau motivasi individu, maka tema ini menjadi bagaimana ukuran sukses seseorang itu bisa merusak kebiasaannya. Jadi yang namanya performance appraisal di level perusahaan, di level pribadi itu namanya adalah ukuran sukses kita gitu loh. Jadi kalau ukuran sukses si A adalah gaji yang besar, kemudian mobil mewah, dan itulah satu-satunya ukuran suksesnya, maka itu bisa merusak budaya kejujurannya, merusak kebiasaan jujur yang sejak kecil sudah diajarin oleh ayah dan ibu. Gara-gara kok bisa rusak? Ya karena sampai dia SMA, sampai dia kuliah, dia itu belajar tentang hidup tuh mesti jujur, nak. Apa nggak mau lo, kamu nilai-nilainya semuanya bagus tapi hasil dari contek-menyontek. Ayah, ibu nggak mau lo. Sudah terbentuk kebiasaan itu selama 20 tahun usianya. Ketika dia bekerja, di tempat kerjanya itu nggak penting caranya, yang penting hasilnya. Resultnya ya. Nah, resultnya. Maka setahun 2 tahun dia itu masih gelisah, khawatir terus ketika dia itu bermain under the table misalnya, suap menyuap misalnya. Aduh, nuraninya itu, nur cahaya ilahi itu Mas Daryl, terganggu dia. Tetapi memasuki tahun yang ketiga, apalagi sekarang sudah tahun yang ke-10 di perusahaan itu. Wah, yang namanya kebiasaan jujur yang dulu, karakter jujur dulu, kalau diinget-inget dia ngomong begini, emang gue pernah jujur ya? Kenapa? Karena ukuran suksesnya sudah mengubah, bahkan merusak kebiasaan lamanya. So, sesimpel itu sebenarnya yang sedang kita bicarakan ini. Tetapi karena buku yang sedang kita tulis untuk level perusahaan, ya kita gunakannya ya culture, biar kelihatan pinter aja gitu. Iya. Gini. Beberapa hari yang lalu, ingat gak waktu saya telepon Pak Eloy, waktu kita mau bahas tentang masalah ini atau tema ini, nanti Mas Daryl saya mau cerita tentang sebuah kisah inspiratif yang ini mengawali dari bahasan kita tentang siapa tuh yang petugas kebersihan sebagai pemimpin sejati. Mas Daryl ini ya dibilang sudah usia di atas 20 tahun tapi kok masih apa ya,
daya ingatnya itu masih kuat banget, Mas Saya Daniel. ingat banget itu kan apa ya? Nggak nanti Mas Daniel saya akan ceritakan ketika series yang keenam. Nah, ayo sekarang saya tagih Paling janjinya nih. bisa. Kisah Oke, inspiratif loh ini. saya jadi ingat. Oke, saya Oke, akan ceritakan itu. dikit Jadi saja. Smart Listener dan sahabat TML itu bicara tentang itu kisah inspirasi sih tentang Aha, petugas kebersihan oke. yang disebut sebagai pemimpin sejati. Ini keren banget nih, ya toh? Aha, Jadi diceritakan ada kepala sekolah, ya toh, yang menceritakan kisah ini dan itu mhm, tentang petugas kebersihan di sekolahnya. Kita oke. berikan saja namanya Andri, oke? Ya. Suatu hari seorang anak berusia 6 tahun, Mhm, kelas 1 SD, di sekolah tempat Andri bekerja, ya mhm, toh, itu anak usia 6 tahun kelas 1 SD ini ngompol. Wah, mhm. sebenarnya itu bukan kejadian yang terlalu aneh kan. Ya, Tetapi ya, secara umum anak-anak berusia 6 tahun sudah jarang mengompol, Mas Daryl. ya, ya. Sehingga kejadian tersebut berpotensi sangat traumatis nih bagi anak Mhm, tersebut. oke. Nah, ketika sedang bersih-bersih, Andri melihat hal yang sedang dialami anak itu yang berdiri di lorong sekolah, tampak sangat bingung, bercampur takut, malu, dan ingin menangis. Ya. Maka Andri berinisiatif mengambil tanggung jawab untuk menemukan guru anak itu. Mhm, Bersama-sama dengan guru tersebut, mereka membawa anak itu ke ruangan lain dan mhm, membantunya membersihkan diri. Entah mhm. bagaimana ya mereka menemukan celana ganti untuk si anak ini, tapi Aha, aha, intinya mereka berhasil membantu anak itu menenangkan diri dan akhirnya mengirimnya kembali ke kelasnya. oke. Tujuan si uh, tukang kebersihan dan gurunya adalah membantu anak itu menghindari ejekan teman-teman sekelasnya Oke. jika anak itu dipulangkan gara-gara mengompol pada usia 6 tahun. Jadi Mhm, begitu mhm, anak itu kembali ke kelas, Andri melanjutkan tugas kebersihannya seperti memungut sampah, membersihkan mhm, lantai, dan sebagainya. mhm, Nah, kisah Andri ini, Mas Daril, mhm, berbicara tentang kepemimpinan sejati. mhm, Dan ini nanti ada hubungannya dengan pembahasan kita. Well, mhm, kita tidak tahu banyak ya, tetapi maksudnya tentang si Andri, tetapi kisah di atas tadi mhm. memberitahu kita bahwa Andri adalah seorang pemimpin loh. Dari Oke. struktur jabatan, dia Mhm, berada di peringkat terendah di sekolah itu. oke. Tetapi dia berpikir dan bertindak layaknya seorang pemimpin, bahkan seorang pemilik sekolah itu. Mhm, Kenapa? Karena dia bisa, gini loh, dia bisa saja mengamati kesusahan anak tersebut dan memutuskan bahwa, itu bukan tugasku lah. Ngapain mhm. sih ngurusin anak yang Ya, sedang betul. ngompol? Tapi Mhm, tidak demikian dengan Mas Andri. Dia berhenti, lalu mengambil tanggung jawab dan mhm, melakukan apa yang menurutnya terbaik untuk anak dan sekolah itu. Nah, ini mhm, penting. mhm, Yang mhm. menurut dia ini adalah hal yang terbaik untuk anak tersebut dan untuk sekolah mereka. Dia Oke. menunjukkan karakter seorang pemimpin Mhm, dan bahkan dia bertindak dan berpikir layaknya seorang pemilik. Nah, oke. itu yang kita butuhkan dan seringkali perusahaan mengatakan kami ingin punya karyawan, pegawai, apalagi level supervisor, manager, pimpinan seperti itu dong. Ambil Mhm, tanggung jawab. mhm, Tetapi pertanyaannya adalah, apakah pengukuran kinerja, evaluasi kinerja di sekolah, di mhm, lembaga, di perusahaan yang sedang mendengarkan kita, mhm. itu menolong Andri-Andri yang lain untuk betul-betul melakukan perilaku seperti yang dilakukan Andri tadi. Oke. Ya. Karena kita bisa mengatakan kalau ukuran kinerjanya adalah taktikal, yang penting hasil Mhm, mhm, yang mudah untuk diukur. Yaitu mhm, apa sih yang mudah diukur dari pekerjaan seorang office boy? Ya udah dia selesai me- membersihkan, menyapu, mengepel mhm. bagian tugasnya. Kan Ya, dia ya. tidak diukur. Kan seorang office boy tidak harus diukur Mhm, dari bagaimana dia menolong seorang anak yang lagi ngompol. Itu tidak ada dalam betul. SOP-nya, Mas Daryl. Setuju, setuju. Tapi kok Andri bisa?
Nah, ini justru yang kita mau bicarakan. Oke, baik. Thinking out of the box ya. Ini yang menjadi satu pemikiran yang ada di benaknya Andri gitu. Walaupun memang betul Pak Eloy, bukan job desk-nya. Tapi ketika ada satu bentuk empati yang sepertinya ini merupakan sebuah bagian dari hati nurani, nah ini yang kadang-kadang membuat dia tuh bisa melambung. Jadi sama aja kayak tinggal tunggu momentumnya aja deh, tinggal tunggu saatnya aja deh. Kita berbuat baik aja dulu. Bener. Nah, kalau saatnya memang ada hokinya dalam tanda petik ya kepada kita, momentum itu akan datang. Sok tahu banget saya hari ini. Ini berapa tahun saya bersama dengan tim TML nih di bawah asuhannya Pak Eloy ini. Nular juga ternyata ya. Siap. Pak Eloy, kita break dulu ya. Tanggung. Yes. Untuk lanjutin. Biar lebih komprehensif di sesi berikutnya. Sudah ada beberapa komentar yang masuk, tapi nanti kita bahas di sesi yang ketiga dan juga keempat. Kami akan segera kembali.